Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Di balik hiruk-pikuk padok dan sorotan utama yang biasanya tertuju pada pembalap-pembalap utama, muncul satu hal yang diam-diam menjadi bahan perbincangan di lingkungan tim. Sosok Veda Ega Pratama belakangan terlihat cukup sering berada di sekitar lingkungan pedok Honda, bahkan hingga membuat banyak orang bertanya-tanya mengapa kedekatan itu terasa begitu intens. Fenomena ini mulai diperhatikan ketika beberapa staf dan mekanik dari kubu Honda tampak lebih sering berinteraksi dengan Veda, baik di sela sesi balapan, briefing singkat, maupun momen setelah lintasan selesai. Dalam dunia balap yang biasanya sangat terstruktur dan fokus pada pembalap masing-masing, pola kedekatan seperti ini tentu langsung menarik perhatian. Sementara itu, publik awalnya mengira bahwa perhatian utama tim Honda akan lebih banyak tertuju pada pembalap yang sedang aktif dalam program utama seperti Mario Aji. Namun yang terjadi di lapangan justru menunjukkan dinamika yang berbeda, di mana Veda beberapa kali terlihat ikut berdiskusi ringan dengan staf teknis, bahkan sekedar berbagi momen santai yang tidak selalu berkaitan langsung dengan balapan. Seiring waktu, muncul berbagai spekulasi dari pengamat padok mengenai alasan dibalik kedekatan tersebut. Salah satu penjelasan yang kemudian beredar adalah bahwa Veda dianggap memiliki karakter yang sangat mudah beradaptasi, rendah hati, dan cepat menyatu dengan lingkungan teknis tim. Dalam dunia balap, hal seperti ini seringkali menjadi nilai tambah yang tidak terlihat di atas catatan waktu, tetapi sangat dihargai di balik layar. Di sekitar padok Honda bukan semata soal pembalap utama atau cadangan, melainkan bagian dari proses pembelajaran dan pengamatan yang lebih luas. Ia disebut kerap memperhatikan detail kecil, berdiskusi ringan dengan mekanik, dan menunjukkan ketertarikan pada aspek teknis yang membuat staf merasa dihargai dan nyaman berinteraksi dengannya. Namun yang paling menarik dari semua spekulasi itu bukanlah soal mengapa lebih dekat, melainkan bagaimana interaksi tersebut terbentuk secara alami. Tidak ada kesan dipaksakan, tidak ada jarak formal yang kaku, dan tidak ada batasan komunikasi yang terlalu tegas. Justru yang terlihat adalah hubungan yang mengalir secara organik antara seorang pembalap muda dan lingkungan tim yang lebih berpengalaman. Seiring berjalannya waktu, situasi ini kemudian memunculkan rasa penasaran publik. Karena dalam dunia balap profesional, kedekatan seperti itu biasanya tidak terjadi tanpa alasan yang jelas. Apakah ini bagian dari proses pembinaan jangka panjang atau sekedar hubungan profesional yang berkembang secara natural, menjadi pertanyaan yang terus mengambung di kalangan penggemar. Namun pada akhirnya, di balik semua spekulasi itu, satu hal yang paling terlihat adalah bahwa Veda Ega Pratama bukan hanya dipandang sebagai pembalap di lintasan, tetapi juga sebagai sosok yang mampu membangun hubungan baik dengan lingkungan tim di luar balapan. Dan dalam dunia yang sangat kompetitif seperti ini, hal tersebut seringkali menjadi nilai yang tidak kalah penting dibanding kecepatan di atas motor. Dalam dinamika padok yang sempat memunculkan banyak spekulasi, akhirnya perlahan terungkap alasan mengapa lingkungan tim Honda terlihat begitu dekat dengan sosok Veda Ega Pratama. Bukan karena faktor teknis semata, melainkan karena karakter asli Veda itu sendiri, yang justru membuat suasana di sekitarnya terasa lebih hidup dan cair. Hal ini semakin jelas setelah muncul unggahan resmi dari pihak Honda yang menampilkan momen ringan para pembalap mereka. Dalam postingan tersebut, Honda menuliskan caption, "Mau tahu cara 3 jagoan kita balap di Le Mans beserta faktor kesulitannya? Yuk dengerin aja penjelasan mereka." Namun yang menarik perhatian publik bukan hanya isi edukatifnya, melainkan reaksi spontan dari Veda sendiri di dalam video tersebut. Alih-alih tampil serius seperti pembalap pada umumnya saat menjelaskan teknis balapan, Veda justru terlihat santai, ekspresif, dan dipenuhi kecandaan. Ia beberapa kali memperagakan situasi dengan gaya berlebihan, bercanda di sela penjelasan, bahkan membuat suasana diskusi menjadi ringan dan penuh tawa. Momen itu memperlihatkan sisi lain dari dirinya, yang selama ini jarang terlihat di lintasan. Seorang pembalap muda yang punya karakter humoris dan sangat natural. Reaksi tersebut kemudian langsung memancing respons dari para penggemar. Di kolom komentar, banyak yang menyoroti bagaimana Veda justru menjadi pusat perhatian karena gaya bicaranya yang tidak terduga. Salah satu komentar menyebut,
yang tengah suruh serius please, menggambarkan bagaimana ia justru melahirkan suasana yang seharusnya informatif. Komentar lain bahkan mengatakan, si Veda cara pembawaannya ngelawak njir, yang kemudian disukai banyak pengguna lainnya karena dianggap sangat mewakili situasi sebenarnya. Dari situ, mulai muncul pemahaman baru mengapa para staf dan lingkungan pedok Honda terlihat begitu akrab dengannya. Ternyata di balik statusnya sebagai pembalap muda, Veda Ega Pratama membawa energi yang berbeda. Energi yang penuh tawa, ringan, dan mampu melahirkan suasana bahkan di tengah tekanan dunia balap yang sangat serius. Bagi banyak orang di paddock, kehadiran Veda bukan hanya soal performa di atas motor, tetapi juga soal atmosfer yang ia ciptakan. Ia membuat ruang kerja yang biasanya tegang menjadi lebih hidup, lebih santai, dan lebih manusiawi. Itulah yang membuat interaksi dengan staf Honda terasa begitu dekat. Karena hubungan itu tidak hanya dibangun di atas data dan strategi, tetapi juga di atas tawa dan kehangatan. Pada akhirnya, momen dari unggahan Honda tersebut justru menjawab semua rasa penasaran publik. Bahwa di balik semua spekulasi kedekatan itu, alasan paling sederhana ternyata adalah sifat asli Veda sendiri. Seorang pembalap yang tidak hanya cepat di lintasan, tetapi juga mampu menghadirkan keceriaan di luar lintasan. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.